Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudulkan penyelesaian masalah, di mana kami beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri, Gemal Tafenaki, dengan NIM belakang 81. Kemudian teman saya Sarah Fajriah dengan NIM belakang 74, kemudian ada Junara Gil Putra dengan NIM belakang 83, dan Matanda Rilhan Polevi dengan NIM belakang 66. Oke, di sini kita akan membahas definisi masalah. Secara umum, masalah dapat diartikan sebagai kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang kita harapkan. Artinya ketika ada perbedaan antara apa yang terjadi sekarang dengan apa yang seharusnya terjadi, maka itulah yang kita sebut masalah. Misal, kita ingin mendapatkan nilai baik di mata kuliah tertentu, tetapi kenyataan menunjukkan kita belum memahami materinya. Nah, selisih antara harapan dan kenyataan itulah yang menimbulkan masalah. Kemudian menurut para ahli, masalah justru menjadi pemicu untuk berpikir kritis. Ketika kita menghadapi masalah, kita terdorong untuk melakukan analisis, kemudian menemukan akar penyebab, dan mencari solusi yang logis dan tepat. Dalam konteks manajemen, masalah dianggap sebagai hambatan pencapaian tujuan yang harus segera diatasi melalui tindakan perbaikan. Nah, yang menariknya adalah masalah bukan hanya hambatan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas kerja, kemudian memperbaiki prosedur, dan menemukan inovasi baru. Nah, banyak perusahaan besar justru berkembang karena mampu mengubah masalah menjadi kesempatan untuk berinovasi. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya jenis masalah. Jenis masalah yang kita lihat yang pertama adalah jenis masalah berdasarkan sifatnya. Jadi yang pertama adalah masalah teoritis. Jadi masalah ini bersifat abstrak dan biasanya muncul ketika ada ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan. Masalah seperti ini banyak ditemukan dalam penelitian ilmiah, kemudian laporan akademik, serta analisis konsep dan pengembangan teori. Nah, untuk menyelesaikannya diperlukan studi literatur, kemudian formulasi model atau pengujian hipotesis. Nah, contohnya ketika sebuah teori ekonomi tidak cocok diterapkan dalam situasi tertentu. Lalu yang kedua adalah masalah praktis. Jadi masalah ini terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Masalah seperti kualitas produk menurun, kemudian kesalahan input data, layanan yang lambat, atau prosedur kerja yang tidak efisien. Nah, masalah praktis biasanya memerlukan tindakan perbaikan langsung seperti pelatihan ulang, kemudian revisi SOP, atau perbaikan sistem. Nah, dua jenis masalah ini penting untuk dibedakan karena pendekatan penyelesaiannya ini sangat berbeda, di mana masalah teoritis bersifat konseptual dan membutuhkan analisis yang mendalam, sedangkan masalah praktis lebih menuntut tindakan nyata dan perubahan proses. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengelompokan masalah berdasarkan tingkat kompleksitas, di mana yang pertama adalah masalah sederhana. Masalah sederhana memiliki penyebab yang jelas, kemudian mudah dikenali, dan solusinya juga relatif mudah diterapkan. Contohnya seperti salah ketik data, kemudian perangkat yang tidak terhubung, atau prosedur yang keliru. Nah, biasanya masalah seperti ini diselesaikan dengan tindakan cepat tanpa perlu analisis yang panjang. Kemudian yang kedua adalah masalah kompleks, di mana ini kebalikan dari masalah sederhana. Masalah kompleks ini melibatkan banyak faktor, seiring kali saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Misal, seperti penurunan kerja perusahaan, kemudian konflik organisasi, lalu perubahan pasar, atau kegagalan sistem besar. Nah, untuk menyelesaikan masalah kompleks, kita membutuhkan pendekatan yang sistemik, multidisipliner, serta perlu melibatkan banyak pihak. Nah, kategori yang ketiga adalah masalah berdasarkan bidang atau lingkupnya.
Jadi yang pertama adalah masalah operasional, ini menyangkut kegiatan dalam organisasi atau instansi. Contohnya adalah keterlambatan pengiriman barang, kemudian kesalahan pencatatan, lalu pelayanan yang lambat, atau masalah teknis lainnya. Nah, penyelesaiannya biasanya dilakukan melalui perbaikan prosedur, optimalisasi workflow, atau penambahan alat pendukung. Dan yang kedua adalah masalah strategis, di mana masalah ini berkaitan dengan keputusan besar yang berdampak jangka panjang. Contohnya itu seperti ekspansi bisnis, kemudian merger perusahaan, lalu perubahan visi misi atau pengembangan produk baru. Nah, masalah strategis ini membutuhkan analisis data, kemudian pertimbangan resiko, serta evaluasi mendalam sebelum diambil keputusan. Nah, yang ketiga adalah masalah kebijakan. Masalah ini muncul ketika ada aturan baru atau perubahan regulasi atau kebijakan yang membutuhkan partisipasi banyak pihak agar bisa berjalan secara efektif. Itu. Nah, penyelesaiannya ini melibatkan seperti diskusi, lalu musyawarah, dan tata kelola yang partisipatif. Nah, dalam menyelesaikan masalah, kita memerlukan langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana kita harus memahami inti persoalan sebelum memikirkan solusi. Jadi seringkali orang langsung mengambil tindakan tanpa tahu apa masalah yang sebenarnya, seperti itu. Nah, identifikasi yang baik ini memastikan kita tidak salah fokus. Kemudian langkah yang kedua adalah analisis akar penyebab, di mana di tahap ini kita menyelidiki penyebab utama masalah, bukan hanya gejalanya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan seperti 5 whys atau 5 whys, kemudian fishbone, dan analisis data. Yang ketiga, itu merumuskan alternatif solusi, di mana setelah kita mengetahui penyebabnya, kita membuat daftar perubahan solusi yang memungkinkan. Solusi harus mempertimbangkan aktivitasnya, seperti itu. Nah, yang keempat itu pengambilan keputusan dan implementasi. Nah, dari berbagai alternatif, pilih solusi yang terbaik. Kemudian solusi ideal biasanya juga paling efisien dan paling sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, solusi harus dijadikan secara terencana dan tidak asal-asalan. Nah, langkah yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan, di mana setelah solusi diterapkan, kita perlu mengevaluasi apakah masalah sudah teratasi atau belum, seperti itu. Setelah kita mengetahui apa itu masalah dan bagaimana penyelesaiannya, namun kenyataannya itu masih banyak masalah yang tidak terselesaikan. Dan itu disebabkan oleh hambatan yang terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan juga hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari kita sendiri, bisa dari secara logika ataupun secara emosi. Sedangkan kalau hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari di luar dari diri kita sendiri. Nah, hambatan internal ini seperti tadi dibagi menjadi dua, yaitu hambatan kognitif dan hambatan emosional. Hambatan kognitif ini bisa dibagi dua, yaitu pola pikir kaku dan juga fiksasi fungsional. Sebenarnya masih banyak, namun di sini hanya menampilkan dua. Pola pikir kaku itu berarti kecenderungan untuk menggunakan metode yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dan tidak mau menggunakan metode lain dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk fiksasi fungsional itu agak mirip, dan itu cara bekerja adalah kita tidak mau berpikir untuk menggunakan sesuatu untuk fungsi lain, dan masih terpaksa untuk fungsi dari metode ini hanya untuk ini. Lalu berikutnya ada hambatan emosional. Nah, ini terbagi menjadi tiga, yaitu pengaruh emosional, kurangnya motivasi, takut gagal, atau kritik. Untuk pengaruh emosional ini bisa saja dari kita yang
mungkin memiliki rasa kecemasan, kepanikan, dan juga kemarahan. Kurang motivasi itu ya berarti kita tidak memiliki motivasi atau semangat untuk menyelesaikan masalah. Dan terakhir takut gagal adalah kita tidak berani untuk mencoba metode-metode atau hal-hal baru dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya ada hambatan eksternal. Nah, hambatan eksternal ini terbagi dua, yaitu hambatan sosial dan juga hambatan sumber daya. Hambatan sosial ini terbagi tiga, ada groupthink, komunikasi buruk, dan hambatan budaya. Groupthink itu dimana ketika berdiskusi, kita hanya mengikuti suara terbanyak dan kita tidak ingin menyampaikan suara dari diri kita sendiri. Komunikasi buruk berarti cara penyampaian itu tidak jelas kepada orang lain, dan hambatan budaya itu bisa jadi karena budaya kita ini melarang sesuatu metode yang mungkin bisa menjadi solusi dari suatu penyelesaian masalah. Lalu hambatan sumber daya ini terbagi menjadi tiga, yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan dana, dan keterbatasan informasi. Nah, selanjutnya dari hambatan itu sebenarnya bisa diatasi dari lingkungan kita. Seseorang itu pasti sepanjang umur hidupnya itu membangun karakter diri sendiri itu dari dua lingkungan, yaitu tempat tinggal dan juga dunia pendidikan. Lingkungan yang baik itu akan membuat seseorang memiliki kemampuan untuk penyelesaian masalah yang lebih baik, sedangkan untuk lingkungan yang buruk itu bisa saja menghalangi perkembangan kemampuan seseorang dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini kita ngebahas dua, yaitu tempat tinggal dan juga dunia pendidikan. Nah, tempat tinggal itu bisa diartikan sebagai keluarga, karena keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam perkembangan seseorang. Kebanyakan waktu kita itu bersama keluarga, dan orang tua itu berperan sebagai pemimpin atau panutan lah untuk yang ditiru oleh anaknya. Nah, di sini salah satu sifat pentingnya yaitu imitasi, mana anak itu pasti bakal selalu mengikuti orang tuanya. Jadi apabila orang tuanya itu berperilaku baik atau memiliki mental yang baik, maka anak tersebut juga akan memiliki mental yang baik. Dan ini anak itu cenderung meniru apapun yang orang tuanya lakukan, bisa dari sikap, ucapan, perilaku. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan penyelesaian masalah anak. Nah, lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang baik, dan lingkungan yang buruk akan mempengaruhi emosi dan juga menyebabkan hambatan dalam kemampuan penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu sekolah atau universitas, itu lingkungan formal yang dirancang untuk memberi stimulasi terarah guna mengembangkan potensi anak. Nah, tujuan itu untuk sebenarnya untuk mendidik seorang anak dan juga mengembangkan mental dari seorang anak. Nah, cara pendidikan ini juga sangat penting dikarenakan apabila sekolahnya ini menggunakan kurikulum yang berbasis hafalan, maka kemampuan problem solving itu tidak akan berkembang pesat. Hal itu dikarenakan anak tersebut tidak berpikir untuk menganalisis atau menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk yang berbasis analisis, itu memaksa anak untuk berpikir sehingga meningkatkan kemampuan kognitif. Hal ini bisa dicontoh dari memberikan studi kasus, di mana siswa akan dipaksa untuk berpikir apa sih solusi ataupun masalah yang disebabkan dari studi kasus tersebut. Budaya juga mempengaruhi, semisal apabila pertemanan buruk itu bisa menyebabkan hambatan emosional, dan hambatan emosional itu kan salah satu hambatan yang menghalangi kemampuan penyelesaian masalah. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Jadi proses pengidentifikasian masalah yang efektif itu nggak cukup kalau misalnya kita cuma berhenti di gejala yang tampak di permukaan aja. Jadi kalau misalnya dalam konteks kecakapan antarpersonal, masalah itu kadang sering bersumber dari hal-hal yang sifatnya itu nggak kasat mata. Misalnya kayak miskomunikasi, misunderstanding, perbedaan nilai atau yang lainnya.
Nah, karena itu proses identifikasi masalah itu perlu menembus lapisan gejala dan menemukan akar penyebabnya atau root cause-nya. Nah, salah satu pendekatan umum yang sering digunakan dan terbukti efektif adalah RCA atau root cause analysis. Jadi dia itu adalah sebuah metodologi sistematis yang digunakan untuk menemukan penyebab dari suatu permasalahan dan menentukan solusi yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekedar reaktif saja. Next. Oke, seperti yang udah dijelasin sebelumnya, jadi RCA ini adalah proses menemukan akar penyebab masalah untuk cari tahu solusi yang tepat. Nah, prinsip utama RCA ini dia memfokuskan kalau ya, kita harus fokus pada pencegahan sistematis dan penyelesaian isu mendasar. Jadi daripada hanya sekedar reaktif atau kayak merespon gejala yang sifatnya sementara, tapi menyelesaikan masalah dari akarnya langsung. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya ada langkah sistematis dalam proses identifikasi masalah. Yang pertama ada fase observasi dan pengumpulan data. Jadi di fase ini kita ngumpulin semua informasi yang terjadi di lapangannya, kayak tentang gejala masalahnya atau apa yang salah gitu. Selain itu di fase ini juga kita cari tahu pola dan konteks sosial di balik permasalahan yang terjadi di lapangan. Gitu. Next. Yang kedua yaitu fase analisis kausalitas. Jadi di fase ini atau di tahap ini kita mencari tahu kenapa masalahnya itu bisa terjadi. Nah, pada tahap ini biasanya kita menggunakan alat analisis yaitu SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Jadi untuk memahami lebih dalam faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap permasalahan itu tuh apa aja. Next. Oke, yang terakhir itu ada fase problem statement. Jadi masalah yang ditemukan itu atau masalah yang terjadi itu harus dirumuskan secara terperinci dan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama ada subjek atau komunitas. Jadi harus jelas siapa aja yang berkaitan dengan permasalahan tersebut atau area geografis yang terkait dengan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua ada tujuan yang diinginkan. Jadi tujuannya juga harus jelas tujuan apa yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga ada alternatif tindakan. Jadi harus terdapat setidaknya 2 garis tindakan yang mungkin ditempuh. Jadi nggak cuma nyiapin plan A untuk solusi doang, tapi ada plan B-nya juga. Kemudian ada keraguan yang terakhir. Jadi di setiap plan-nya itu harus ada keraguan. Jadi misalnya kayak di plan E kita juga harus meragukan kayak kalau misal terjadi kayak gini gimana, kalau misal terjadi kayak gini gimana. Nanti di plan B-nya juga kita melakukan keraguan tersebut. Next. Oke, yang selanjutnya ada teknik diagnostik mendalam untuk akar permasalahan. Jadi teknik yang pertama yaitu ada 5 whys atau yang udah pernah kita pelajarin juga. Jadi 5 whys ini melibatkan pertanyaan mengapa secara berturut-turut, biasanya sampai 5 kali untuk menggali lebih dalam dari gejala masalah menuju akar penyebab inti. Nah, teknik ini biasanya paling efektif untuk masalah tunggal yang nggak begitu kompleks. Next. Oke, yang kedua ada fishbone. Jadi fishbone ini adalah sebuah alat visual yang cukup oke kalau misalnya masalahnya itu lumayan kompleks. Karena diagram ini juga kayak mengkategorikan ide-ide penyebab ke dalam tema-tema yang lebih spesifik gitu. Tapi fishbone ini juga bisa digunakan barengan atau bersama dengan teknik 5 whys yang sebelumnya. Next. Oke, next kita masuk ke dalam studi kasusnya. Oke, studi kasus yang kami ambil di sini mungkin yang baru-baru ini viral di khalayak umum juga, yaitu kasus SMA Negeri 1 Cimarga, Banten. Dengan kronologi singkatnya yaitu
tanggal 10 Oktober 2025, seorang siswa kelas 12 di SMA 1 Cimarga kedapatan merokok di wilayah sekolah. Kepala sekolah yaitu Dini Fitria menegur siswa tersebut dan mungkin menambahkan hukuman yaitu dengan menampar pipi kanan serta menendang punggungnya. Dan menurut kepala sekolah, tindakan itu adalah reaksi spontan terhadap kebohongan siswa, bukan semata-mata hanya karena merokok. Protes kemudian muncul dari siswa, sekitar 630 siswa dari 19 kelas melakukan mogok sekolah pada Senin, tepatnya 13 Oktober 2025, menuntut untuk pencopotan kepala sekolah. Pemerintah Provinsi Banten menonaktifkan sementara kepala sekolah dan menurunkan tim klarifikasi. Akhirnya mediasi dilakukan dan kedua belah pihak saling memaafkan melalui pendekatan restoratif justice. Berikut adalah kronologi singkat dari studi kasus yang kami bawa. Boleh di next. Oke, ini kita masuk ke pembahasan dari permasalahan tersebut. Kita memakai di sini dua cara yang sudah dimention juga sebelumnya, yaitu ada RCA atau root cause analysis dan juga fishbone. Yang pertama itu ada root cause analysis atau kita bisa sebutnya juga metode 5 whys. Di sini ada why yang pertama, yaitu mengapa terjadi tindakan fisik oleh kepala sekolah. Why kedua, mengapa kepala sekolah bereaksi dengan cara tersebut, spontan atau berupa kontak fisik. Why ketiga itu mengapa pola pendekatan otoriter ini ada di sekolah. Why yang keempat, mengapa prosedur pembinaan restoratif tidak berjalan atau tidak ada. Why yang kelima atau yang terakhir itu mengapa kapasitas dan kebijakan tersebut tidak tersedia atau efektif. Jadi di pembahasan kali ini root cause analysis kita perlu untuk mencari kenapanya dulu, why-nya dulu. Di sini sudah ada 5 why utama yang kami ambil, yaitu ya pada intinya adalah kenapa bisa ada kontak fisik yang cukup keras antara si kepala sekolah dan juga si siswa tersebut, seperti itu. Boleh di next. Ini masuk ke fishbone diagramnya. Di sini bisa dilihat juga ada 5 variabel utama, yaitu ada guru, komunikasi, kebijakan dan prosedur, siswa dan orang tua, dan juga sekolah. Ini masuk ke cabang-cabangnya, yaitu ada guru atau people. Sini intinya adalah ada poin-poin yang kita masukin di sini. Poin-poin utamanya itu gaya komunikatif direktif atau otoriter, dan tindakan fisik atau spontan. Selanjutnya itu ada siswa dan juga orang tua atau people juga. Ini masuk ke sensitivitas siswa terhadap teguran, solidaritas kolektif, lebih tepatnya 630 siswa mogok, dan juga tekanan sosial atau persepsi bahwa siswa dipermalukan. Selanjutnya ada cabang yang ketiga, yaitu komunikasi. Ada teguran publik atau peneguran keras di area sekolah, feedback yang tidak konstruktif, yaitu adanya kritik bukannya dialog. Lalu kurang saluran komunikasi terbuka antara sekolah, siswa, dan juga orang tua. Selanjutnya ada cabang yang keempat atau environment atau sekolah. Budaya sekolah yang dipersepsikan otoriter, pendekatan disiplin, dan juga pendekatan pembinaan yang kurang seimbang. Lalu adanya eskalasi publik karena viral di media sosial. Selanjutnya ada cabang yang kelima, yaitu metode atau kebijakan dan prosedur. Tidak adanya SOP penanganan pelanggaran yang menekankan restoratif tactics.
Selanjutnya ada minimnya mekanisme mediasi cepat antara sekolah dan juga orang tua. Selanjutnya kurangnya pelatihan komunikasi asertif untuk di pihak kepala sekolah ataupun guru, yang menyebabkan kegagalan komunikasi seperti itu. Boleh di next. Hasil analisis yang kami dapatkan di sini yang pertama itu adalah komunikasi interpersonal harus berlandaskan empati dan juga kesetaraan posisi. Itu untuk poin yang pertama. Jadi guru itu perlu menyadari bahwa si siswa ini juga memiliki kebutuhan untuk mungkin didengarkan ataupun dihormati seperti itu. Untuk yang poin yang kedua, hasil dari analisis kami itu penyelesaian masalah perlu menekankan pendekatan sistemik, bukan hanya pendekatan secara individu gitu, yang artinya sekolah itu perlu memiliki kebijakan internal tentang pelatihan komunikasi asertif dan juga prosedur tentang mediasi. Dan yang poin yang ketiga itu kecakapan antar personal dapat dipelajari dan dilatih melalui refleksi, simulasi kasus, serta pelatihan regulasi emosi bagi tenaga pendidik seperti itu. Boleh di next. Nah, kesimpulannya dari studi kasus yang tadi kami jelaskan dan juga dari teori-teori yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, kesimpulannya adalah yang pertama itu ada metode seperti root cause analysis dan juga fishbone diagram membantu mengidentifikasi akar penyebab konflik ataupun masalah interpersonal. Poin yang kedua itu pendekatan ini mencegah penyelesaian masalah yang hanya berfokus pada gejala permukaan. Selanjutnya, hambatan penyelesaian masalah bisa berasal dari ada dua, yaitu ada faktor internal, pola pikir kaku, emosi negatif, rasa takut gagal, dan juga faktor eksternal seperti tekanan sosial, budaya, dan juga keterbatasan sumber daya. Poin yang keempat itu pemahaman dan penerapan metode analisis yang tepat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan juga memperkuat hubungan interpersonal. Poin yang kelima, menumbuhkan budaya problem solving yang sehat di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Untuk kesimpulan dari masalah yang kami bawakan di sini, selanjutnya ada saran, boleh di next. Nah, saran dari kami yaitu proses pembelajaran kecakapan antarpersonal sebaiknya lebih menekankan pada latihan situasional seperti role play atau study case. Untuk poin kedua, sarannya tujuan dari latihan ini adalah untuk mengasah empati dan kemampuan analisis akar masalah secara langsung. Individu perlu terus mengembangkan kemampuan reflektif agar mampu memahami diri dan situasi secara mendalam. Poin yang keempat, kemampuan komunikasi asertif juga penting agar konflik dapat dihadapi secara konstruktif, bukan destruktif. Ini kita masuk ke tadi ada daftar pustakanya dan mungkin segitu aja materi yang kami bawakan dari kelompok 2 yaitu penyelesaian masalah. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga teman-teman kita semua. Mungkin segitu aja dari kami. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah.